kita mau naikkan syukur kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada lagi di rumah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Oh, semua karena kebaikannya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu lagi Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik Tuhan, yang memelihara kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap pujian kami Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan keluar dari hati kami Tuhan. Oh, menaikkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Roh Kudus. Biar Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Pakai setiap kami Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terutama hamba-Mu sebentar yang akan berdiri di tempat ini Tuhan. Oh, firman yang akan disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang bertepuk tangan, yang bernyanyi Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Oh, yang sama-sama menonton bersama-sama dengan kami Tuhan, beribadah lewat live streaming kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami buka Tuhan. Haleluya. Amin. Serahkan kepada pujian. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena apapun yang kami lalui, kami percaya tangan-Mu yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu. Lebih dalam lagi kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi.
penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap bersorak berjalan. siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Kekuatan hati kami Tuhan itu diam di hadirat-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan
kami, perlindungan kami, kekuatan kami. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya, shalom. Shalom. Tidak terasa saudara, kita sudah masuk di bulan November 2020, di mana ini sudah penuh dengan lagu-lagu Natal, kasih Tuhan. Yang mungkin minggu depan baru kita akan rapat Natal. Yang jelas bahwa waktu berlalu dengan cepat, sudah kurang lebih 305 hari kita lewati tahun ini, dan masih ada 61 hari lagi saudara untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Tidak terasa. Dan bulan ini kita akan banyak berbicara tentang iman. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apapun yang menjadi pengharapan hari ini, pengharapan kita kepada Tuhan, dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum nampak dalam kehidupan kita, itu iman, saudara. Jadi kalau sudah ada kita kelihatan, itu bukan iman lagi. Iman itu belum sesuatu yang kita lihat dan kemudian kita percaya pasti terjadi. Dan di sini kita melihat kisah dari iman seorang perwira. Iman dari perwira yang sebenarnya bukan orang Israel karena dia orang Romawi, orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita baca ayat pertama, ayat yang kedua, iman ini lahir dari ketika dia mendengar tentang Yesus. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita banyak mendengar tentang Yesus. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar tentang apa yang terjadi sekeliling kita, apalagi ada gempa belum lama di Turki, saudara, wow, itu luar biasa juga kasih Tuhan. Dan itu seringkali kalau kita tidak imbangi input yang masuk dari dunia dengan input yang seharusnya kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat iman kita juga akhirnya tidak stabil, saudara. Perwira ini hanya mendengar tentang Yesus Kristus, dan ketika dia mengungkapkan imannya kepada Yesus, katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hamba itu akan sembuh. Firman Tuhan katakan Yesus heran. Bahkan sambil heran Yesus berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, saudara, dan berkata, iman seperti ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Artinya bahwa
iman dari perwira ini menjadi sebuah kesaksian. Menjadi sebuah kesaksian. Tingkatan iman kita itu nanti sampai pada detik kita memang alami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi sampai nanti pada tingkat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Iman sebesar ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang besar imanmu seperti yang saya ungkapkan. Bagaimana kita memiliki iman sebesar ini, saudara. Nah, jadi awalnya memang hamba dari perwira ini sakit. Firman Tuhan katakan hanya sakit biasa, sakit keras dan hampir mati. Kemudian dia meminta tolong kepada tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, kasih tahu supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Dan pergilah tua-tua Yahudi ini kepada Yesus dan katakan, engkau layak menolong perwira ini. Kenapa? Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa dia sangat menghargai hambanya. Dulu itu hamba itu bukan seperti sekarang. Sekarang kita namanya asisten rumah tangga. Dulu itu istilahnya dulos. Dulos itu budak. Artinya memang sudah dibeli dan apapun yang dilakukan oleh tuannya waktu itu hukum mengizinkan. Bahkan kalau tuannya mau menghukum mati hambanya karena melakukan kesalahan sedikit, hukum masih mengizinkan. Kenapa? Karena memang hamba ini milik tuannya, sudah dibeli. Jadi hukum tidak bisa mengapakan dulu, belum ada istilah hak asasi manusia, saudara. Tetapi yang hebatnya bahwa perwira ini menghargai hambanya, pembantunya, budaknya. Engkau layak Tuhan tolong. Tidak sedikit orang seperti ini, saudara. Dan yang kedua, hamba ini juga perwira ini juga dikatakan bahwa sebab ia mengasihi bangsa kita. Ingat waktu itu Israel dalam penjajahan Romawi. Saudara, kita pernah mengalami apa namanya penjajahan. Bagaimana sikap penjajah terhadap kita dari Belanda, Jepang, apalagi saudara, itu betul-betul penjajah yang sangat-sangat sadis, saudara. Bagaimana sikap penjajah terhadap jajahannya. Tetapi firman Tuhan katakan, perwira ini jadi bukan hanya seorang prajurit, tetapi perwira. Dia menghargai dan mengasihi orang Islam. Kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak memperhatikan orang lain, di tengah-tengah dunia yang egois. Dan memang firman Tuhan katakan salah satu tanda akhir zaman bahwa manusia akan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Sebenarnya tidak ada alasan bagi perwira ini untuk apa dia mengasihi orang-orang Yahudi waktu itu. Kalau dia mengasihi bangsanya sendiri, oke, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan dia mengasihi orang-orang Yahudi yang notabene itu sebenarnya di bawah dia. Dan saya harap bahwa setiap kita anak-anak Tuhan di Bukit Hermon ini, mari kita mengasihi siapapun kasih Tuhan. Siapapun, bahkan orang-orang yang di luar agama kita, siapapun. Sekarang ini lagi ada masalah di Prancis karena mulai ada lagi karikatur gambar Muhammad yang bagi mereka itu tidak boleh, saudara, tetapi itu diungkapkan di sana. Dan akhirnya agak ricu di sana dikasih Tuhan. Itulah sebabnya apalagi kita di Indonesia, mari kita menghargai siapapun, saudara. Dia mau dari suku mana, bangsa mana, agama manapun, kita menghargai mereka. Roma 12 ayat 10 katakan bahwa mari kita mengasihi orang lain dan menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, Yesus menunjukkan kasihnya bukan hanya kepada orang-orang yang kelihatan hebat, tetapi orang-orang yang kelihatannya berdosa, orang-orang kelihatannya tidak layak untuk dikasihi. Yesus mengasihi mereka. Apalagi waktu itu yang namanya orang-orang berdosa, itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pasti menjauhi mereka. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Bukan karena dia seperti dengan mereka, tetapi Yesus menyatakan kasihnya kepada mereka. Dan mari kita tunjukkan kepada Yesus, tunjukkan kasih itu hari-hari ini. Karena firman Tuhan katakan yang pertama dan terutama itu, saudara, hukum yang pertama terutama mengasihi Tuhan
Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia. Yang ketiga yang membuat Yesus layak menolong perwira ini, karena perwira ini suka membantu pembangunan rumah ibadah. Jadi saudara, kalau ketiga hal ini kita lakukan, kita mengasihi hamba kita, asisten rumah tangga kita, orang-orang yang ada di bawah kita, dan kemudian kita menghargai semua orang, dan kita membantu juga pembangunan rumah ibadah. Kita membantu yang lain, kita membantu orang-orang kudus dan sebagainya. Kita layak ditolong oleh Tuhan. Saudara layak ditolong oleh Tuhan. Dan Yesus tidak bertanya-tanya kepada tua-tua Yahudi ini, loh, dia kan perwira, dia bukan orang Israel. Padahal ketika ada perempuan Kanaan datang kepada Yesus, Yesus katakan, oh, tidak layak memberikan roti kepada anjing, yang roti harus diserahkan kepada anak-anak, tidak layak diberikan kepada anjing. Karena memang Yesus pada mulanya memang datang kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi orang perempuan Kanaan berkata, paling tidak itu anjing menerima marah-marah dari meja Tuhan. Yesus pun sebenarnya dia punya alasan untuk menolak tua-tua Yahudi ini, tetapi pada ketiga hal ini Yesus berkata, ayo kita ke rumahnya. Saya baru mau masuk itu khotbah saya, saudara. Yang hebatnya ketika di tengah perjalanan, perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya, tolong kasih tahu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, karena aku ini seorang bawahan, dan di bawahku pula juga ada prajurit. Kalau saya perintahkan kepada prajurit saya pergi, mereka akan pergi. Dan ada juga saya punya hamba pembantu, kalau saya suruh dia ada kerjakan, dia akan kerjakan. Kekasih Tuhan, ketika saya baca firman Tuhan ini, tiga alasan tadi memang Yesus layak menolong kita. Tetapi alasan utama, alasan yang sesungguhnya kenapa Yesus ingin menyembuhkan hamba dari perwira ini, karena imannya. Karena imannya. Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi hari ini ketika kita datang ke gereja, kita ibadah, yang pertama-tama Tuhan melihat iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya? Hatiku percaya. Kita sudah siap, saudara. Dan orang-orang seperti ini saya percaya ketika kita pulang ibadah, kita semua diberkati Tuhan. Pasti, saudara. Setiap kali kita datang dengan hati yang percaya, kita tidak pulang dengan tangan kosong. Maka mungkin yang ibadah di rumah hari ini, saudara juga diberkati Tuhan ketika kita memiliki sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kata Tuhan yang saya baca semalam itu dari kata kurios, hampir sama dengan kata Tuhan. Tuhan ini artinya dia pemilik segala sesuatu, dan yang kedua dia adalah penguasa. Artinya perwira ini yang memiliki jabatan tinggi saat itu ketika dia katakan menurut sahabat-sahabatnya, Tuhan, aku ini seorang bawahan. Tuhan kurios, master. Perwira ini menempatkan dirinya di bawah Yesus. Yesus kok lebih tinggi. Walaupun saat itu bagi orang-orang Yahudi mereka tidak menganggap Yesus adalah Mesias, apalagi Tuhan. Mereka hanya lebih banyak memanggil Yesus Rabi atau paling tidak Nabi. Tapi kalau Tuhan atau Tuhan, no, perwira ini melalui sahabat-sahabatnya, Tuhan, kurios, engkaulah pemilik dan engkaulah penguasa. Iman yang besar lahir dari ketika kita menyadari bahwa kita ini hamba. Ketika malaikat datang kepada Maria, engkau akan hamil. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Tuhan? Saya tidak pernah berhubungan dengan seorang laki apapun. Iya, engkau mengandung karena Roh Kudus. Di akhir kisah itu Maria berkata, jadi sesungguhnya aku ini hamba,
Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Iman yang besar lahir ketika kita berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Iman yang memang berada bahwa kita ini di bawah kaki Yesus, saudara. Kita ini adalah hamba, kita ini adalah bawahan. Makanya mari kita memiliki hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau penguasa, Engkau pemilik hidupku Tuhan. Dan inilah yang ingin diungkapkan oleh perwira itu. Walaupun dari notabene saat itu dia adalah seorang perwira yang hebat, di bawahnya ada banyak prajurit. Bahasa aslinya itu centurion, kurang lebih 100 prajurit ada di bawah dia. Di ayat lain itu 1 peleton, ya kurang lebih 1 peleton, saudara. Ada polisi di bawah mungkin, misalnya lebih ini polisi lebih tahu. Tetapi yang jelas bahwa perwira ini menempatkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Di momen-momen pandemi seperti ini ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak inginkan terjadi. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang usaha agak menurun, saudara. Usaha agak menurun. Ada beberapa kejadian juga yang kita tidak inginkan terjadi. Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi kalau kita menyadari bahwa kita bawahan, bisa nggak kita berkata kepada Tuhan, sesungguhnya ini aku hamba Tuhan, jadilah padaku Tuhan seperti yang kau ingini. Tidak mudah memang, saudara. Apalagi yang awal tahun kita sudah merencanakan sesuatu, banyak hal yang akan kita kerjakan, terutama di Bukit Hermon saja banyak. Kita sudah siapkan retret, saudara, perayaan Paskah, apalagi ada beberapa yang kita sudah programkan akan terjadi ulang tahun gereja. Dan selama pandemi ini tidak ada satupun, saudara, yang kita kerjakan. Tuhan, kok seperti ini? Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Memang itu tidak mudah, saudara. Kelihatannya gagal, tapi saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Sepertinya kita gagal, saudara. Tuhan, kok tidak seperti yang kami programkan, Tuhan. Bahkan ada beberapa juga jemaat yang akhirnya tidak jadi menikah tahun ini. Ada beberapa banyak yang memang dibatalkan, saudara. Tapi iman yang besar itu lahir dari sebuah kerendahan hati. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penguasa hidupku. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Sama seperti doa Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tetapi yang kedua, di satu sisi memang kita menyadari bahwa kita hamba, tetapi kemudian perwira ini melalui sahabatnya berkata bahwa di bawahku pula ada prajurit, dan saya bisa perintahkan dia, kalau saya katakan pergi, prajurit itu harus pergi. Artinya perwira katakan, saya punya otoritas terhadap prajurit saya, terhadap bawahan saya. Dia ingin mengatakan, Tuhan, Engkau punya otoritas. Kalau Engkau katakan saja sepatah kata kepada hamba-Ku itu sembuh, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sama seperti saya katakan kepada prajurit itu, engkau pergi, prajurit itu harus pergi. Yesus kaget, saudara, ketika perwira ini membandingkan otoritas yang dia miliki dengan otoritas yang Yesus miliki. Seperti yang saya katakan kepada prajurit itu, Tuhan, Kau juga bisa katakan sepatah kata kepada hamba-Ku sembuh, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Saya berbicara tentang otoritas Yesus, kuasa Tuhan itu. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi apakah kita sudah percaya bahwa apa yang Yesus katakan pasti terjadi? Apa yang Yesus inginkan itu pasti terjadi. Saudara, mari kita memiliki iman yang seperti ini. Kita percaya bahwa di surga Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Raja saat ini.
Dia memiliki otoritas surgawi untuk melakukan segala sesuatunya. Tetapi itu harus lahir dari iman kita. Yang percaya katakan amin. Tapi ingat ya saudara, itu saudara bukan enak model Yesus ketika terjadi di danau, saudara, terjadi badai, Yesus katakan sepatah kata saja, diam dan tenanglah. Itu tidak lahir dari itu. Langsung seketika saudara, lahir dari ketika Yesus merendahkan dirinya di bawah Bapaknya, menjadi sama seperti manusia. Dia menyadari otoritas Bapa dalam hidupnya, dan dia bisa katakan sepatah kata. Saudara, mari hari-hari ini kita, saya lebih suka kata, mengaktifkan iman kita. Karena kita kadang-kadang ragu, bisa nggak sih terjadi kesembuhan? Bisa nggak sih terjadi mujizat? Saya kasih masuk di Warta, memang kisah nyata bagaimana iman yang memindahkan gunung. Ketika ada seorang hamba Tuhan pendeta yang akan membangun gereja, tetapi kemudian di belakang gerejanya itu ada gunung saudara, seperti bukit, dan mereka ingin memperluas, mereka punya gereja, tetapi mereka tidak punya mereka punya dana, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bukit ini. Itu tidak main-main dana yang dibutuhkan. Tetapi kemudian mereka berdoa dengan tim doanya, dan kemudian mujizat terjadi ketika tiba-tiba ada seorang mandor dari perusahaan konstruksi yang datang kepadanya dan berkata bahwa mereka akan membangun sebuah pusat perbelanjaan di daerah itu, dan mereka akan membangun jalan. Nah, masalahnya jalan yang mereka akan bangun itu terganjal dengan adanya gunung di belakang gereja ini. Jadi mereka tawarkan kepada pendeta itu, bisa nggak kami beli saja ini tanah dan kami ratakan. Bayangkan saudara kekasih Tuhan, pendeta dengan seluruh panitia sudah tidak tahu lagi mereka bagaimana ini meratakan bukit ini seperti gunung ini. Tiba-tiba ada mandor dari konstruksi perusahaan yang ingin menawarkan bagaimana kami akan ratakan gunung ini. Bahkan kalau perlu mereka beli setiap jengkal dari tanah yang mereka ratakan itu, karena memang itu tanah mereka. Dan memang akhirnya mujizat terjadi. Beberapa kali saya khotbah di pemuda dan lebih banyak aplikasi tentang apa yang harus kita alami setelah firman Tuhan, dan minggu ini kita alami firman Tuhan itu. Ketika kita berbicara tentang kejujuran, minggu ini kita harus saksikan bagaimana kita hidup dalam kejujuran. Hari ini kalau kita berbicara tentang iman, bagaimana kita menyaksikan iman itu terjadi dengan otoritas. Bukan kita yang punya otoritas, Yesus yang punya otoritas. Tetapi otoritas Tuhan itu lahir dari iman kita. Bagaimana kita mengaktifkan iman kita dan kita percaya, aku percaya Tuhan, usahaku kembali pulih, kandunganku diberkati Tuhan, aku percaya kehidupan saya menikah. Kau yakin? Saya percaya bahwa ini kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Itulah sebabnya saudara, mari kita mengaktifkan iman kita hari-hari ini. Ketika ada orang sakit, Yakobus katakan memang bahwa ada orang sakit, oleskan dengan minyak, dan doa yang lahir dari iman. Ya, hari ini ada saudara pembagian minyak urapan. Silakan ambil keluarga-keluarga, anak-anak muda juga ambil saudara. Firman Tuhan katakan kalau ada orang sakit, oleskan dengan minyak. Tapi doa yang lahir dari iman. Minyak urapan itu medianya, tetapi yang menyembuhkan itu adalah doa yang lahir dari iman. Yesus pun menggunakan minyak urapan, saudara. Tapi harus lahir dari iman, dan mujizat terjadi. Kenapa? Sampai hari ini Yesus masih kurios. Dia Tuhan, Dia yang punya segala sesuatu, dan Dia penguasa segala sesuatu. Apapun yang Yesus katakan, itu pasti terjadi. Itulah sebabnya saudara, di akhir khotbah saya pagi hari ini, saya ingin baca di Matius pasal 8. Coba kita buka. Ini sama kisahnya. Kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 13. Sama kisahnya, Yesus menyembuhkan
hamba perwira di Kapernaum. Cuma bedanya ada satu ayat yang tidak diungkapkan di Injil Lukas. Kita baca mulai ayat 10, Matius pasal 8 ayat yang ke-10 mulai. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11. Nah, ini yang tidak diungkapkan di Injil Lukas tadi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, Yesus kembali lagi kepada perwira itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di ayat ini Yesus mengungkapkan bahwa di akhir zaman ada anak-anak kerajaan yang seharusnya masuk di dalam kerajaan surga, tetapi mereka masuk dalam kerajaan neraka. Dan Yesus bandingkan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana Abraham menantikan Ishak 25 tahun. Firman Tuhan katakan imannya tidak menjadi lemah. Luar biasa. Saya nggak tahu berapa dari antara saudara berdoa 1 tahun, 2 tahun. Abraham 25 tahun yang dia firman Tuhan katakan imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ishak di tengah-tengah kelaparan, dia sudah merencanakan pergi ke tanah Mesir. Tuhan berkata, jangan tinggalkan tanah ini. Dan firman Tuhan katakan, Ishak taat. Dia menabur, bayangkan. Tidak ada orang menabur. Di masa-masa kekeringan seperti itu, kelaparan, tidak ada orang menabur. Mungkin waktu itu Ishak diejek, ngapain kau menabur? Kau mau dapat air dari mana? Ishak hanya taat saja. Dia percaya saja kepada Tuhan. Dia menabur dan firman Tuhan katakan 100 kali lipat. Dia percaya. Apalagi Yakub, saudara. Itu perjalanan imannya sampai pada detik di mana dia harus bergumul sendiri dengan Tuhan di surga Yakub. Dia tidak mau melepaskan Tuhan. Tidak, saya tidak akan melepaskan kau sampai kau memberkati aku. Sampai itu pahannya Yakub dipukul sama malaikat Tuhan itu dan Yakub jadi cacat, saudara. Dan sampai hari ini orang Israel tidak makan, biar mau ayam mau apa, pangkal paha. Karena Yakub itu bapak leluhur mereka. Jadi mereka mau makan apapun, daging apapun, mereka tidak makan pangkal paha. Karena menghormati leluhur mereka, imannya Yakub, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati. Dan saudara, akhir zaman banyak anak-anak kerajaan, sampai itu anak-anak kerajaan kita semua. Kita semua ini anak-anak kerajaan surga. Kita sudah diangkat, ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus. Tetapi ada yang mengalami ratap dan kertak gigi. Kenapa? Mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi saya berdoa hari ini, mari kita mengaktifkan iman kita. Kita percaya kepada Yesus. Dan percayalah, semuanya ada di bawah otoritas Yesus. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Kata-kata terlalu kasih Tuhan. Terlalu kasih.
Engkau yang punya segala sesuatu, dan Engkau penguasa segala sesuatu. Semuanya tunduk di bawah kaki Tuhan, karena semuanya sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan dalam segala otoritas saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dalam tubuh dan darah. Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau sudah bangkit bagi kami. Itulah sebabnya kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan dalam perkenanan Tuhan hari ini. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur Tuhan, yang akan kami makan dan minum, karena kami percaya saat kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Saudara bisa baca, ada mana yang saudara terima, roti, ada firman di situ, saudara renungkan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin berbicara melalui roti mana yang saudara terima, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Kalau saudara percaya katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita saudara. Mari kita datang dengan hati yang percaya akan kuasa dan otoritas Tuhan. Kita angkat di atas kepala kita, kita menghargai apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami dibaharui hari demi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluargaku dibaharui dan masa depanku dibaharui. Kami percaya oleh bilut-bilut kami sudah disembuhkan. Kami tolak segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kanker, tumor, stroke, leukemia, demam berdarah, hepatitis, virus-virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit dalam tubuh kami, karena kami percaya kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Roh, jiwa dan tubuh kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita pegang cawan anggur kita.
dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan anggur ini dan kita berdoa bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala kuasa-kuasa iblis sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jaga keluarga, usahaku, masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidup akan mengalami terobosan dan meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan makin memulihkan kami, menyempurnakan kami menjadi warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh, menghormati dan menghargai kehadiran Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia ada di tengah-tengah kita lewat Roh-Nya yang kudus. Kepadamu kami naikkan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah ditabur di tengah-tengah jemaat-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami, menjadi rema, sehingga Tuhan Yesus pun selalu memperhatikan hidup kami. Perwira yang luar biasa kami mau belajar Bapa. Dia menghargai bawahannya. Perwira ini Tuhan menjadi pendukung di tengah-tengah umat-Mu pada waktu itu. Dia menjadi sebagai penyumbang, pendukung pembangunan gereja. Dia juga memiliki iman percaya akan Engkau Yesus. Lebih dari itu Bapa, ketika kami menyelidiki, dia tidak ada kesombongan sedikit pun, tinggi hati sedikit pun di hadapan Engkau.
Tuhan, inilah 4 perkara biarlah menjadi bahagian kami Tuhan, sehingga Tuhan Engkau datang, Engkau layak menolong mereka yang memiliki iman, yang punya kerendahan hati, yang tidak punya kesombongan sedikit pun juga. Dengan penuh kerendahan hati, biarlah firman Tuhan mengajar jemaat-Mu pada pagi hari ini, sehingga ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau menjawab kami, karena kami berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, akan ungkapan-ungkapan firman-Mu yang luar biasa semakin Tuhan urapi, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menumbuhkan iman kami Tuhan, sehingga kami tidak tertinggal ketika Engkau datang menjemput kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat merasa diberkati pada pagi hari ini. Biarlah kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan warta jemaat GBI Bukit Hermon edisi Minggu 1 November 2020. Yang pertama, keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua adalah satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kemudian menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bersama-sama hadir dalam menara doa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 18.30 WITA di gereja. Ada catatan untuk para pelayan Tuhan untuk wajib hadir dan berdoa bersama-sama. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang tidak sempat hadir mengikuti menara doa di gereja, bisa mengikuti menara doa secara online lewat Facebook atau upload video di YouTube. Kemudian persembahan syukur dan persepuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur agar dapat mengisi di amplop persembahan syukur dan dibawa ke kotak persembahan syukur yang sudah disediakan. Demikian juga bagi jemaat yang ingin mengembalikan persepuluhan agar dapat mengisi di amplop persepuluhan dan ditaruh di kotak persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pengumuman untuk ibadah youth pemuda, mengundang seluruh pemuda dan remaja untuk hadir dalam ibadah AOC pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 10.30 WITA di gereja setelah selesai ibadah raya. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, gereja menyediakan minyak urapan untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan. Silahkan boleh ambil di depan. Ada jatah satu keluarga 1 botol. Untuk anak-anak muda juga boleh ambil minyak urapan selama persediaan masih ada. Dan kemudian ada sisipan pengumuman untuk para pelayan yang terlibat di dalam pelayanan profetik. Setelah ibadah ada rapat. Demikian pengumuman kita. Ya, setelah ibadah ini juga ada ucapan syukur dari keluarga besar Pak Hadi, secara khusus dari daerah Mariska. Jadi setelah ibadah kita bisa tinggal sebentar. Saudara, sebelum kita memberi, mari kita mau berdoa. Mungkin ada persembahan syukur atau apapun, amplop persembahan atau persepuluhan, saudara bisa berpegang, kita mau berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita angkat semua persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, persembahan ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami miliki semuanya dari Tuhan. Dan kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati umat berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada satu pun yang hidup di dalam kekurangan bahkan kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua belahan-belahan pundi-pundi berlubang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan berkati.
sehingga mereka semakin berhasil dan beruntung. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kantong persembahan akan dijalankan dan jemaat yang akan mengembalikan milik Tuhan bisa membawa ke depan dan meletakkan di dalam kotak persepuluhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang akan menyerahkan persembahannya dan perpuluhannya bisa melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tertera di LCD. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian.
kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu Tuhan. Untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Karena kami percaya Tuhan bukan hanya hadir, tetapi Tuhan juga memberkati kami. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami. Iman kami semakin aktif di hari-hari ini, di akhir zaman ini, untuk kami percaya otoritas Yesus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan atas presiden, wakil presiden kami, pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan menolong mereka untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik, dengan adil, dengan jujur dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sembuhkan juga bangsa kami dari COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Rakyat Indonesia sejahtera, rakyat Indonesia aman dan damai. Kota Makassar aman, kota ini damai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau melihat setiap kami pada hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pengharapan kami, kerinduan kami, dan kami percaya kami pulang dengan jawaban-jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dengan mujizat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Secara khusus juga keluarga Pak Hadi hari ini bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang dasar dalam keluarga besar mereka. Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga ini. Dan Tuhan juga menjawab segala doa-doa mereka, rencana mereka. Tuhan tolong buka jalan. Berkati Daryl dan Ika Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka di umur panjang. Tuhan juga memberkati kandungannya. Tuhan sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepadanya. Kami mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas setiap kami. Berkat anugerah berlimpah-limpah dan Allah Bapa. Kasih setia, damai sejahtera, bahkan sukacita besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.